Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Asatidatil muhtaramin, alhamdulillah kita bersuara kembali di majlis taklim kita di bulan suci ini untuk melanjutkan kajian bersama kita, yaitu kajian usul dan qawaidnya sampai pada qaidah yang ke-21, qaidah al-hadiyah wal syurur. Qaidah yang ke-21, al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan ditetapkan menjadi landasan hukum. Al-'adatu muhakkamah. Firman Allah yang di atas qaidah itu sepertinya di dalam qaidah bagaimana kita sampaikan pada pertemuan kita di 2 pekan yang lalu, ya. Wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Al-uruf di sini kata para ulama tafsirannya al-'adah. Jadi kebiasaan yang baik di tengah masyarakat. Contoh-contoh dari adat-adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, di mana tadi kita katakan semuanya menjadi landasan hukum, ya. Minha diantaranya ba'a qoi'an apotian wa'atlaq nuzila ala nafil qaid. Nah, ini nggak pasti saja. Tay'an ini apa kira-kira? Kalau mungkin bandingan di sebagian kitab tentang yang menjelaskan tentang kaidah seperti ini syai'an, ba'a syai'an, ini tay'an, ri'an. Allah a'lam. Intinya menjual sesuatu, ba'ib, ba'a qoi'an, ya. Di kamus qoi' enggak bisa dapat kata qoi' qoti'an. Nah, enggak ada. Jadi kemungkinan kalau kita bandingkan di kitab yang juga ada menjelaskan kaidah tentang kebiasaan sebagai landasan hukum, itu syai'an. Ada dapat saja kan? Qai'an. Ba'a katanya qai'an. Kita anggaplah qai' ini sesuatu, ya, yang dicari saja ke maknanya. Tapi sepertinya saya cenderung ini salah kata. Kemungkinan syai'an, ba'a syai'an wa atlaq nuzila ala nafil qaid. Jadi seseorang menjual katakanlah satu benda, wa atlaq, hanya saja dia tidak jelaskan tentang sebutan harganya pakai apa. Dia jual, ya, dibeli dengan harga apa, nuzila ala nafil qaid, maka diposisikan atau ditempatkan penjualan tadi itu ala nafil qaid berdasarkan mata uang yang umum berlaku di masyarakat setempat. Jadi ketika transaksi, ya, jual beli, seorang menjual sesuatu dan tidak menyebut sebutan harga, ya, pakai mata uang apa, ya, maka ketentuannya ikut huruf. Nah, di tempatnya proses penjualan ini, transaksi ini, apa mata uang yang dipakai, maka katanya nuzila ala nafil qaid. Jadi ditempatkan atau diposisikan bentuk penjualan tadi itu
ya yang harganya tidak ditetapkan ya dengan pakai mata uang apa, maka diposisikan dengan mata uang setempat. Ada naqdul ghalib, ya, mata uang yang umum berlaku di masyarakat. Ya kalau kita ya sekarang ya mata uang masing-masing lah ya. Nah, oke, itu yang pertama. Nanti masih belum dapat lagi poin saya, nggak ada poin ya. Jenis kendaraan. Jenis kendaraan. Poin, dia. Mujama'an. Lambat. Baik. Ya. Mujama'an. Ada di sana, nggak keluar mujama'ah. Oke, jadi menjual sesuatu lah, kita satu benda, lalu dia tidak menyebut secara khusus harga mata uang apa, ya, dia menjualnya untuk pembayarannya, maka nuzila alamat diposisikan dengan mata uang lokal, ya, kode yang umum digunakan di masyarakat setempat. Minha berikutnya, nanti kita diskusikan lagi. Khalawatul muamalah bijinsin min al-'urud aw naw'in minhu in sarafa thaman ilayhi innal itlaq kan naqdi. Berlaku transaksi ya, muamalah dengan satu jenis daripada barang, maka harga ya, daripada barang tersebut insaf aman ilaihi kepada jenis daripada barang tersebut ketika saat itlaq, ketika saat dia tidak dirincikan ya, karena mirip juga seperti kasus mata uang tadi. Jadi ada transaksi yang berlaku di masyarakat dengan benda-benda sebagai alat transaksinya. Nah, walabat Muhammad bin Sinal Urud ono minhu. Jadi urud di sini bisa apa saja barang-barang yang punya nilai, lalu oleh masyarakat dijadikan sebagai alat tukar. Jadi ada jenis barang tertentu dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai alat tukar. Mungkin jual transaksi dengan beras mungkin, atau dengan apa kira-kira barang-barang tertentu. Kemudian maka harganya itu insaf tsaman ilaihi, nilai harga itu kembali kepada jenis urud tadi, indal itlaq, ketika tidak disebutkan secara khusus. Seperti juga mirip seperti katanya mata uang. Artinya ketika saat transaksi dengan benda-benda tertentu yang menjadi kebiasaan di masyarakat itu ingin dihargai, maka kembali harganya kepada nilai urud tadi. Harganya kembali nilai urud tadi. Misalkan ada transaksi mungkin di masa lampau lah, dari masa sekarang kan transaksi umumnya dengan mata uang semuanya. Atau ada transaksi jual sesuatu dengan beras misalkan, ya, transaksinya dengan barang-barang, dengan benda-benda ya, yang tertentu, bukan dengan mata uang. Nah, lalu kira-kira kalau andai kata mau dihargai bagaimana
transaksi itu dihargai dengan nilai, maka kembali kepada nilai benda tadi, nilai benda yang dijadikan sebagai transaksi umumnya di masyarakat setempat. Mungkin contohnya, misalkan seseorang jual baju dengan makanan-makanan pokok misalnya jual pakaian atau transaksi apa saja barang-barang dengan barang yang sudah menjadi kebiasaan alat transaksi di satu masyarakat. Nah, ketika ingin dihargai dengan nilai, ya, harganya dari itu, maka kembali kepada harga makanan pokok tadi, berapa kira-kira. Misalkan orang itu biasa jual baju, misalnya selusin dengan sekian kilogram, kalau misalkan sukatan lah, jangan itu kan sukat, sekian sukat sok daripada beras atau gandum misalkan, begitu. Nah, ketika ingin dihargai misalkan, ya, maka kembali kepada nilai gandum tadi, berapa kira-kira nilainya, maka itu harga yang dijadikan sebagai transaksi pengganti daripada barang-barang tadi, benda-benda tadi. Jadi miripnya seperti mata uang. Ya. Oke, berikutnya nanti kita diskusi lagi. Fi dukhulil haram wal akal min ta'am muqaddam min al-ta'am al-muqaddam liyafatan ila lafzi ar-ruju' ila al-'adah majjanan wa adalah. Contoh lain tentang adat muhakkamah, ketika masuk dalam kamar mandi, ya, masuk ke kamar mandi dan juga makan dari makanan yang dihidangkan sebagai jamuan dengan tanpa lafaz, tidak ada ucapan pernyataan untuk itu, maka katanya ar-ruju' ila al-'adat, kembali kepada adat kebiasaan setempat tentang gratisnya atau tidak gratisnya. Jadi misalkan ada kamar mandi, ini dulu ada kamar mandi, kita masuk, ya, nggak ada kira-kira keterangan bayar atau enggak, gratis atau enggak. Demikian juga dengan makanan yang disuguhkan ketika saat jamuan, dan tak ada lafaz ucapan bahwa itu sedekah yang dipersilakan, ya kan? Tak ada lafaz untuk sebutan, ya, tentang masuk ke kamar mandi tadi atau mencicipi hidangan yang disuguhkan tadi, tak ada lafaz khusus dari yang mungkin punya kamar mandi atau juga yang punya jamuan. Nah, kira-kira bagaimana ketentuan ketika seorang ini masuk ke kamar mandi, apakah itu gratis, dia menggunakan fasilitasnya, ya kan, airnya dan sebagainya. Demikian juga yang dicicipi sebagai hidangan jamuan, apakah itu gratis atau tidak. Katanya ar-ruju' ila al-'adat, kembali hukumnya, statusnya kepada kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau kebiasaan masyarakat setempat, misalkan masuk kamar mandi yang mungkin sifatnya pribadi atau umum dan itu biasa saja tanpa bayar, tanpa apa, ya berarti itulah adatnya, itu kebiasaannya. Demikian juga jamuan-jamuan yang dihidangkan dinikmati memang sebagai hadiah atau pemberian dari menjamu, berarti hukumnya hukum adat, hukum kebiasaan di masyarakat setempat. Nggak tahu juga kita, entah ada pula yang bayar, mana tahu ada jamuan atau juga tadi numpang kamar mandi tapi bayar, uruf masyarakatnya, mana tahu ada yang seperti itu, ya kan? Maka kembali kepada urufnya. Nah, mungkin yang agak kita belum pasti tentang kita diundang memberikan amplop. Nah, itu kira-kira apakah huruf atau boleh, ya, kita tak beri amplop, kira-kira gimana?
Apakah sudah menjadi huruf yang tetap, ya, bahwa ini bulan kesannya harus memberikan amplop atau tidak? Huruf itu, apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, apakah huruf itu sudah stabil? Artinya di masyarakat itu begitulah memang. Nah, seperti katanya di kampung, kalau diantarkan rantang pasti ada balasannya. Nah, ada sedikit sedekahan dari yang menerima lantaran. Nah, jadi kalau memang itu kesannya jadi huruf yang sudah berlaku dan mengakar di satu masyarakat, itulah yang berlaku, itulah adatnya. Ya, sama seperti ini jamuan katanya, hidangan jamuan kalau dimakan ternyata bisa dibayar, bukan gratis. Ya, hurufnya kalau begitu, itulah yang berlaku. Tapi saya nggak tahu juga di mana adat ini berlakunya, kapan berlakunya dan di mana berlakunya. Karena biasanya kalau diapa ini kan jamuan, hidangan jamuan, ya kan? Seperti tamu di jamu, ya, sajian jamuan. Biasanya kalau begitu umumnya dia gratis. Tapi kalau andai kata ada huruf yang membuat, yang menetapkannya dibayar berlangsung seperti itu, adatnya stabil di satu masyarakat, ya mungkin bayar. Nah, nggak tahu saya yang mana mendudukkan. Oke, kita habiskan lagi kita diskusikan. Di antaranya di sini haid, masa haidnya seorang wanita, wa aqal haid wan nifas, ya, usia haidnya seorang wanita atau sedikitnya masa haid, ya, berapa hari nifas. Begitu juga dengan masa nifas, waktu kemudian masa bersucinya, wa ghalibuha wa akfaruha, ghalibnya wa ghalibiha wa akfariha, berapa lama, ya, masa haid atau nifas itu umumnya, dan akfariha, dan sebanyak-banyaknya, arruju ilal adat, semuanya kembali kepada bagaimana adat kebiasaan di satu masyarakat. Ya, jadi biasanya kalau suku ini misalkan, ya, adatnya haidnya itu agak lama, misalkan usia sekian tahun, misalkan. Umumnya suku ini haidnya usia 12 tahun, jarang usia di bawah itu. Jadi kalau misalkan ini ada yang haid di bawah usia itu, berarti kalau ikut adatnya belum haid. Tengoklah. Jadi kalau banyaknya berapa kira-kira satu suku, ya, masyarakat di satu tempat, ya, wanitanya, nifasnya gimana kira-kira wanita-wanita di situ. Jadi intinya semua tentang ini tolak ukurnya, ya, sedikit-sedikitnya, sebanyak-banyaknya, ghalib umumnya, ya, itu kembali kepada adat yang berlaku di satu masyarakat. Ya, masyarakat ini kondisi para wanita di masyarakat tersebut, di daerah tersebut. Terakhir, minha istajarul khiyarah wan nasab sahha fihi rahimahullah fil khair wal khair wal rujuk ila al-adat. Di antaranya istajarul khiyarah wan nasab, seseorang istajar, mengubah, ya, mengadakan transaksi ubahan, jahitan atau tenunan. Imam Rafi'i mensahkannya pada khair, pada jahitnya, hal menjahit. Wal khair terrujuk ke adat, yang terbaik kembali kepada adat. Ini juga saya kurang jelas. Sebagai bandingannya kalau ada terbaca saya di kitab usul yang lain tentang adat muhakkamah, ini kurang lengkap ya kalimatnya. Kembali ke begini, status huruf tentang masalah jahitan, tenunan, kemudian juga ada seperti buat corak-corak, menggambar pakai motif corak. Ulama khilaf tentang ini,
kepada di kitab yang lain tentang kaidah ini ada semisal ini, semisal contoh yang terakhir dijelaskan. Yang ini kurang utama. Ini ketika seseorang buat transaksi mengubah tentang jahitan, tenunan atau buat motif dan sebagainya, itu siapa yang nanggung alat-alatnya? Misalnya kalau jahitan, benangnya siapa yang nanggung? Kalau misalkan tenunan juga benangnya siapa? Alat-alatnya siapa? Kalau misalkan gambaran, kira-kira tintanya siapa yang nanggung? Apakah yang mengubah atau yang menerima upah? Siapa kira-kira yang menanggung? Jadi katanya jawabannya kembali kepada uruf. Bagaimana uruf di masyarakat setempat? Kalau memang biasanya benangnya misalkan atau alat-alat lain yang digunakan, tinta dan sebagainya itu ditanggung sama yang menerima upahan, ya itulah yang berlaku. Kalau andai kata yang menanggung, yang memberi upahan, yang minta yang minta untuk dikerjakan mustajirnya, maka dia yang nanggung. Cuma uruf di kita sepertinya kalau jahitan itu benang-benangnya itu ditanggung sama tukang penjahit. Nah, kita sudah terima bersih ya dengan memberikan upahan ya. Nah itu bandingannya di kitab yang lain memberi contoh seperti ini ya, dengan contoh seperti ini begitu lengkap keterangannya. Nah di sini kurang jelas ya. Istadil khiyarah wal nasab sahha Rafi'i, tiba-tiba Imam Rafi'i mensahkan untuk proses jahitan. Wal khair, ini bukan wal khair, mungkin wal habar ini. Kalau di kita habar, artinya tinta tadi, tinta bukan khair. Intinya semua ini kembali kepada adab. Ya di sini di kaidah kita ini kebetulan, yang sebelumnya juga ada beberapa yang tidak begitu pasnya. Ada beberapa kata, kosakata, kalimat yang nggak pas gitu. Karena mungkin tidak ditahqiq. Nah ini, yang ini banyak kali seperti ini. Banyak kali yang lepas dari tahqiq. Nah, seperti yang terakhir ini, Istadil khiyarah wal nasab ini kurang jelas ya. Ya, kata-kata khair ini pun bukan khair. Kalau kita lain habar tinta. Nggak disebutkan pula di sebelumnya tentang ini nasabnya. Nasab ya, tenunan kalau memang bersamaan dengan buat motifnya, ini tintanya al-habar ya, disebut al-khair. Nah, jadi tahqiqnya kurang jelas. Iya. Nah, itulah istadil khiyarah wal nasab. Tiba-tiba sahha Rafi'i. Lihat. Kalau di kitab yang ini istajar al-khiyarah wal nasab alaman al-khaytu wal habar, begitu ya. Seseorang mengadakan ijarah bentuk upahan jahitan dan tenunan. Lalu kepada siapa tanggungan benang dan tintanya? Begitu. Kalau kita lihat begitu. Nah, mungkin saya nggak punya pula di rumah buku Asbabun Nuzul. Kalau andai kata ada yang punya bisa dibawa. Ustaz punya. Nah, coba nanti kalau kita ngaji kita bawa, kita bandingkan. Karena kitab ini pun umumnya mengambil contoh-contohnya dari kitab-kitab seperti Asbabun Nuzul dan kitab-kitab yang lain. Yang contoh di atas sebelumnya tentang masuk kamar mandi di PDF yang saya lihat itu nggak ada contohnya. Yang ada itu yang ini, yang terakhir ini sama yang pertama tadi itu yang ada. Nah, yang nomor 3 sama nomor 4, nomor 2 sama 3 itu nggak ada. Nah, di buku yang saya lihat nggak ada di PDF. Tapi mungkin tadi Asbabun Nuzul mungkin ada. Insya Allah nanti kita bawa sebagai bandingan ya. Sekedar untuk memastikan kalimat-kalimat ya atau kosakata kalimat yang ada di ibarah-ibarah ini ya, supaya bisa lebih pas. Oke, ditutup dengan kesimpulan ulama wa'lam annama tu'tabarul 'adatu idza qalat
fa in tarabat fala wajib bayar. Ini juga kurang pas. Ketahuilah hanya saja adat itu muktabar, ya, dijadikan sebagai acuan, ya, dapat sebagai acuan hukum. Idza qada, apabila dia stabil adat itu, artinya berlaku umum. Fa in qada, apabila adat itu labil, nggak pasti, jadi tidak menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat, masih labil, belum stabil, ya. Itu maksud iqamah. Jadi adat itu baru bisa jadi landasan hukum kalau stabil. Memang sudah begitu menjadi masyarakat. Tapi kalau dia belum pasti seperti itu, belum umum seperti itu, ya, sebagian menganggap kebiasaan, sebagian menganggap kebiasaan, itu namanya labil, iqamah. Kalau seperti itu, maka belum bisa jadi landasan hukum dan wajib bayar. Ini kok justru katanya fala wajib bayar. Justru sebaliknya, kalau dia labil, wajib dia dijelaskan, wajib bayar. Tapi di sini katanya fala wajib bayar. Tidak wajib untuk dijelaskan secara rinci. Justru sebaliknya, kalau anda kata stabil dia, adatnya sudah nggak perlu lagi dijelaskan karena sudah jadi kebiasaan di masyarakat. Tapi kalau ketika saat adat itu masih labil, belum pasti, ya, sebagai langkah kebiasaan, sebagai langkah tidak biasa, kalau begitu maka perlu dijelaskan lebih rinci. Tapi anehnya di sini kalimatnya fala wajib bayar, maka tidak wajib untuk dijelaskan dengan rinci. Jadi ini perlulah kita kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Setidaknya asbab insyaallah mungkin ada. Ya, sebentar. Enggak ada. Falau iqamatil adatu fil balad wajib bayar. Jadi di sini fala wajib. Ini kalimatnya falau iqamatil adatu fil balad wajib bayar. Jika saja satu bentuk kebiasaan itu masih labil, belum stabil, iqamah, maka di satu tempat baladnya kawasan, ya, wajib bayar, wajib dia mendapat perincian keterangan. Sementara di sini katanya Pak ini korban pada wajib bayar. Jadi agak bertentangan, ya. Ini kurang tahqiq tadi, ya. Kebetulan memang di kaidah ini banyak sekali yang agak rancu, ya, kurang bertahqiqan. Ya. Iya, itqadan. Iya, yang kedua itqadan. Itqadan itu dia kata qaradan. Artinya dia berlaku stabil, biasa, sudah menjadi kebiasaan, stabil. Itqadan, ittirab, guncang, terguncang. Artinya adalah antara stabil dengan labil. Jadi kalau huruf itu stabil di masyarakat, sudah menjadi kebiasaan bagi umum semua yang ada di satu tempat, maka itulah yang berlaku, nggak perlu lagi dirincikan, dijelaskan. Tapi kalau masih belum stabil, ya labil, sebagian akan bukan kebiasaan, maka perlu bayar, perlu penjelasan. Ini yang juga tadi bentuk kaidah akhir ini nggak pas, kurang tahqiq ini. Seharusnya dia fawajib bayar, jangan fala fawajib bayar.
Bisa bandingkan di sini. Nah, kaidah yang pertama tadi, kaidah. Di sini ada juga ba'a syai'an bidarahim wa atlaq. Nuzila ala natil ghalib. Baru kalau itu saya baca ya, saya baca. Ada beberapa permasalahan cabang terkait kaidah di atas. Minha ba'a syai'an bidarahim wa atlaq. Nuzila ala natil ghalib. Falau iqtarabatil 'adatu fil balad wajabat bayar wa illa yabtulul bay'. Ini contohnya. Kan mirip sama ini. Tapi sini syai'an bukan bay'. Nah, menjual sesuatu dengan dirham. Dirham berarti perak kan. Wa atlaq, lalu dia tidak rincikan ya. Nuzila ala natil ghalib. Maka diposisikan sesuai dengan mata uang setempat. Ya. Berapa kira-kira nilai dirham itu? Dan jika satu ada kebiasaan di satu masyarakat itu labil, itu wajibat bayar, harus dia dijelaskan dengan rinci. Nah, wa illa jika tidak seperti itu, ya betul baik, maka proses jual belinya, transaksinya batal. Allah. Nantilah kita banding-bandingkan. Ini saya nggak tahu di buku apa ya, dari dia beli buku mana. Ya, mudah-mudahan nanti kita masukkan warna air. Ya. Ada. Oke, jadi intinya apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat itu bisa jadi landasan hukum. Itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada selama tidak berseberangan dengan syariat dapat jadi landasan hukum. Kalau bertentangan, nah ini di sini yang menjadi tarik menarik. Misalkan contohnya, kalau pinjam apa maksudnya utang piutang. Cuma di masyarakat itu udah jadi ada siapa yang berutang akan melunasi dengan lebih. Itu ada. Kira-kira gimana hukumnya? Apakah boleh? Karena ini adat yang berlaku, ya. Apakah adat itu distatuskan sebagai syarat sehingga jadi batal transaksi utang piutang? Karena ini jadi riba kan? Kalau disyaratkan jadi riba kan? Jadi gini, utang piutang disyaratkan nanti bayarnya mesti lebih. Nah, itu apakah kebiasaan itu sekedar kebiasaan saja? Atau diposisikan menjadi syarat utang yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Kalau dia statusnya jadi syarat, nah ini ulama khilaf. Apakah kebiasaan itu sekedar kebiasaan saja? Apa yang diberikan lebih itu sekedar kata-kata terima kasih dari yang berutang? Atau dia sudah terpaksa akibat kebiasaan yang berlaku sehingga kesannya kebiasaan jadi syarat untuk utang piutang. Kira-kira di mana? Nah, di sini khilaf ulama, khilaf para ulama. Bahkan ada juga yang mengkategorikan ini ke bank konvensional. Ini kembali kepada bank konvensional. Sini khilaf ulama tentang itu. Tentang status bank konvensional, ya, sebagian masih memandang ada celah-celah kaidah ini bisa masuk ke bank konvensional. Kebiasaan menawar harga, Ustaz. Karena kadang kan kualitas barangnya itu kan sama, tapi terkadang harganya itu kan bisa 1 kali lipat, 2 kali lipat. Apakah kebiasaan menawar ini bisa dijadikan landasan hukum? Karena kalau menjahit tadi kan itu berbeda, Ustaz. Itu kan ada jasa di situ. Kalau jasa kan bisa dihargai lebih, kan begitu. Gimana kira-kira, Ustaz? Ya. Sebenarnya transaksi dengan tawar menawar dibolehkan, boleh. Sebelum ada kesepakatan serah terima, boleh tawar menawar, diperbolehkan. Jadi artinya Islam tidak melarang untuk mengadakan proses tawar menawar, boleh legal, halal dalam jual beli proses tawar menawar.
untuk dan sampai kepada kesepakatan. Boleh dibenarkan. Kemudian adat juga, ya untuk adat yang berlaku di masyarakat juga kata ulama, khiyar yang ditetapkan syariat itu juga diantaranya berlaku di atas adat. Khiyar apa? Khiyar majelis apa? Khiyar apa? Khiyar syarat. Khiyar majelis itu kan artinya selama belum pisah di tempat kita boleh mengembalikan barang yang dibeli. Khiyar syarat misalkan 3 hari ya, dalam proses jual beli ya, itu juga bisa dikembalikan. Ini juga kata sebagian ulama, ini berlaku, hukum ini berlaku langsung dari Nabi. Khiyar ini itu juga awalnya dibangun di atas adat. Adatnya begitu di masyarakat. Sehingga diadopsilah adat itu menjadi sesuatu yang dikatakan legal dalam syariat. Jadi khiyar dibolehkan, kemudian musawamah namanya, musawamah itu tawar menawar juga diperbolehkan untuk sampai kepada harga yang disepakati. Untuk mengambil keuntungan pun nggak ada aturan dasarnya. Boleh saja seorang jual barang ambil keuntungan beberapa kali lipat. Nggak ada. Itu nggak ada acuan standarnya. Tinggal ngikut kepada kelayakan saja. Boleh saja seseorang mengambil untuk yang berlipat-lipat, nggak ada masalah. Nggak ada aturan baru untuk itu. Ada perangkat kalau bukan lipat nggak boleh, haram, nggak ada begitu. Kita ulama nggak ada menjelaskan semua boleh kan? Sama ridho, itu aja sepakat. Kalau transaksi kan apa? Berdasarkan ridho, ya kan? Ya kan? Berdasarkan keridhaan, ya, kerelaan, sama-sama rela. Artinya transaksi, serah terima, berarti kan rela sama rela. Selama rela sama rela, silakan saja, tidak apa-apa. Nanti lagi mungkin apa namanya, apa istilah kita, apa namanya, apa yang ngambil untung kalau lebih kan, ya kelayakan lah, layak nggak begitu kan, gitu aja. Tapi kalau hukumnya sah dan boleh. Kalau boleh tinggi kan ada orang beli, dia juga suka aja ya siap untuk barangnya tak laku karena harganya melambung, itu kan orang, terserah orang yang beli atau tidak, ya kan? Sekarang kita kan disengaja ditimbunnya dulu. Itu nggak boleh, penimbunan, iktiraf mereka. Itu dilarang, nimbun barang sehingga harganya melonjak baru dia jual. Itu penimbunan barang dilarang. Jualan kedai kelontongnya ada 5. Kalau yang ada dijual kawan, biasa harganya. Sini ada 155 jualan benda ini, harganya stabil 20.000 semua. Yang nggak ada kawan yang 4 dinaikkan 100.000. Ya, kalau gini, kalau barang itu bukan, artinya ini dia jual barangnya bukan penimbunan, bukan dia nimbun. Memang sengaja dia jualnya dengan harga seperti itu, ya kan? Yang orang lain mungkin nggak jual barang itu, ya kan? Dia jual dengan seharga itu, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Asal jangan sifatnya dia menipu, buat langka barang, supaya orang datang ke dia dan pasti beli sama dia. Ini nggak boleh. Kalau memang barangnya ada, kira-kira dia bukan nipu, bukan didasari menipu barang, itu intinya. Nah, kalau bukan nipu, memang barangnya ada sama dia, ya nggak apa-apa, dia jual dengan harga yang dia mau. Boleh saja. Salah, oke. Gak apa-apa. Kembali tadi yang seseorang jual dengan harga berapa ya? Boleh. Ini persoalan yang stabil. Oke. Nah, urus yang stabil ya. Yang stabil. Tapi dibanyakan ulama melarang. Misalnya bonus. Istilahnya baik kubur. Ya. Apa istilahnya? Uang muka. DP anus. Dia beli rumah misalnya, DP 5 juta. Datang anaknya, nggak bagus tuh. Tengok itu ada jin. Dimintanya lagi, nggak dikasih lah uang sini.
Betul. Inilah tadi khilaf lagi ulama. Apakah huruf di sini bisa mengalahi, ya, menjadi satu landasan hukum yang seperata dengan syariat yang tak boleh. Nah, uang muka itu kan tak boleh. Jadi ngambil uang muka itu hukumnya tak boleh. Tapi kalau huruf di masyarakat sudah berlaku, kira-kira gimana? Nah, tadilah mungkin masuk kepada faedah lain yang belum dijelaskan. Ketika saat huruf itu bersinggungan dengan syariat. Sejauh apa dia boleh? Sejauh apa syariat masih mengadopsi huruf tadi, adat tadi? Nah, kalau di sini yang saya tahu, dalam mazhab kita Syafi'i itu nggak boleh, tetap haram ya. Begitu ulama. Jadi huruf di sini nggak boleh diteruskan. Huruf di sini nggak bisa jadi landasan hukum. Pembenaran uang hangus ini nggak boleh. Artinya kasus uang hangus tidak cocok dijadikan satu landasan hukum. bagian contoh dan Muhammad, iya nggak bisa, ya nggak bisa. Karena dianggap contoh itu bertentangan dengan hukum asal syariat yang tidak membolehkan itu. Jadi misalnya, pernah baca katanya Umar pernah melakukan itu. Tentang beli ruangan penjara, kemudian dikasih DP, tidak jadi dibeli. Nggak jadi beli rumah, katanya kemudian diterbitkan ke orang saya. Wah, belum melakukan kata saya. Coba kalau Ustaz bisa tengok. Iya. Wah, nggak tahu saya. Kalau Sayyidina Umar pernah mengalaminya. Entah mungkin Sayyidina Umar atau mungkin ini Rito mungkin apa mungkin beliau beri Rito, artinya yang sudah jadi pemberian. Bukan syarat yang mengikat, jadi transaksi. Kalau di kita kan uang DP itu jadi syarat transaksi, ya kan gitu kan? Bahagian daripada transaksi. Kalau andai kata nggak jadi, ini hangus ya. Nah, apakah yang dialami Sayyidina Umar seperti itu, atau mungkin beliau serahkan itu karena sedekah, kan pemberian kan? Soalnya sekarang ini orang jadi kelas, karena udah dimulai, udah tanggung dia, misalnya rental mobil kan, setia kan, masih cuma ada setia nggak jadi, terlalu nggak bisa Ustaz, udah hangus duitnya. Ya yang hangus ini, kita lah nggak apa-apa lah, memang gitu lah. Karena biasa, karena penyakit ini biasa, akhirnya jadi memang stabil gitu. Bahkan bukan stabil, lebih super stabil ya, biasa satu. Iya. Jadi lihatlah kasus-kasusnya. Apakah kasus itu bersinggungan langsung dengan dasar-dasar syariat? Kalau bersinggungan dengan dasar syariat, seperti DP, seperti utang piutang, ya kan? Utang piutang dengan nambah, itu. Kalau memang dia pasti bersinggungan dengan dasar syariat, huruf nggak bisa dimenangkan. Tapi kalau andai kata tidak langsung dengan syariat bersinggungan dengan dasar syariat seperti itu, kalau macam tadi apa tadi upah mobil ini gimana tadi kasusnya? Rental nggak jadi tapi udah dibayar. Setengah sih. Misalnya sejuta. DP juga berarti, DP juga berarti. Lalu nggak jadi apa? Sama juga berarti. Ini setia, kalau udah gitu lagi. Berarti huruf ini kalau ada salah satu pihak yang dirugikan bisa jadi itulah atas dasar itulah makanya syariat kan itu. Syariat kan kita menjaga kemaslahatan semua orang. Syariat menjaga kemaslahatan semua orang, khususnya yang terlibat transaksi. Syariat tidak mau ada yang dirugikan, begitu bahasanya. Walaupun itu disepakati, disetujui, seperti utang piutang dengan tambahan, kan mereka ridho, kan ridho bukan ridho, siapnya dia. Macam kemarin Kedir, ridhonya dia, nggak apa-apa biar bayar 2 kali lipat, aku ridho sepenuh hati. Tapi di sini syariat hadir tidak bolehkannya, karena syariat menjaga kemaslahatan semua orang. Jadi nggak bisa juga sekedar maunya kita, ridhonya kita. Dan uniknya persoalan uang hangus tadi, dia istilah apa sih malah tahu. Kalau dia jadi hangus, karena
yang Belajar semua. dan kalau nggak kalau boleh diambil Ya, alihnya, yang punya rumah tadi itu kan ada banyak yang mau beli, udah di DP kan, udah 10 yang DP, udah 10 ini yang nawar, udah pulang kan, masa nggak bisa gitu. Jadi kan kalau dia dibiarkan, yang DP beli, kalau tidak, kalau boleh diambil lagi, atas dasar juga, begitu nggak kawan aku, udah 10 ada yang tak ada, sudah beli bagaimana? Banyak siapa yang nanya? Di host itu, host itu juga host. Aku dapat batalan masih dari masih tolak ini kan? Siapa yang nanya? Iya. Jadi wallahu alam ya, apakah itu mu'tabar, artinya seakan-akan pihak penerima DP seakan-akan dirugikan dengan tertahannya transaksi dia akibat sudah dipanjang saja. Apakah itu bentuk kerugian mu'tabar yang dipandang syariat sehingga dia boleh terima DP-nya karena merasa rugi tertahannya transaksi dia untuk barang itu karena akibat DP orang atau tidak, saya pun nggak bisa pastikan juga. Nanti kita lihatlah kira-kira fikih kontemporer menjelaskan ini. Halo Ustaz. Iya Ustaz. Sepahmi. Tahun 80-an Ustaz. Waktu saya SD lah mungkin kan Ustaz Ihsan juga. Orang-orang tua kita itu seingat saya, mudah-mudahan ingatan saya tak salah Ustaz. Orang-orang tua kita yang mama-mama ini ataupun anak gadisnya itu kan mereka sebenarnya tak ada dulu yang pakai jilbab pada sekarang ini. Cuman kerudung saja gitu. Paling tertutup pun zaman itu kalau nggak salah saya hanya pakai songkok. Itu pun lehernya kelihatan Ustaz. Apakah ini bisa menjadi landasan hukum di waktu itu begitu Ustaz? Jadi begini, dasar syariat tentang awal cukup jelas, ya, jelas sekali bahwa batasan-batasan itu jelas terang disampaikan syariat, ya kan? Ila maqamah itu kayaknya berkesepakatan para ulama bahwa telapak tangan dan wajah. Tinggal lagi tatbik praktek masyarakat yang tidak sesuai dengan itu, apakah jadi pembenaran untuk mereka tampilan sebagaimana adanya? Apakah bisa seperti itu? Kalau di sini dilihat, andai kata nanti bisa begitu, ini bisa sangat jauh sekali. Nanti bisa liar seperti huruf di barat. Huruf di barat, ya kan? Itu kalau nggak menyapa dan cium pipi istri kawan, itu dianggap penghinaan. Apakah bisa dipakai huruf itu di kita kira-kira? Atau di masyarakat itu lagi bagi muslimnya? Jadi dia, atau lebih lagi misalkan ada masyarakat pakaiannya nggak begitu, pakaiannya mungkin seronok lah gitu. Tapi karena itu sudah biasa di masyarakat itu, apakah bisa mengalahi ketentuan yang pasti tentang batasan aurat tadi? Ila qadha. Jadi sepertinya Ustaz, di sini memang masyarakat yang tidak menjalani dengan baik ketentuan syariat. Lalu kita memandangnya itu biasa, tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan dasar syariat. Kita pandangnya biasa, udah bagus lah itu pakai songkok, kan begitu? Di masa itu begitu, udah bagus lah pakai songkok, ya nampaklah Islamnya. Itu, tapi kita nggak bahas apakah auratnya tertutup sesuai dengan anjuran dasar syariat atau tidak. Kalau merujuk kepada syariatnya, belum, karena syariat hanya mengizinkan untuk wajah dan telapak tangan saja. Jadi kita yang akan menerapkan itu. Nah, ketiadaan penerapan yang baik atas syariat jadi kebiasaan. Nah, seakan-akan ini legalitas untuk boleh tetap seperti itu. Padahal nggak boleh seperti itu. Kalau dibiarkan jadi liar, Ini dia termasuk nanti kepada itulah tadi boleh jadi sentuhan,
salaman, boleh cipika-cipiki dengan lawan jenis, dengan dalih huruf. Itu huruf di kami ya. Huruf di kami seperti itu. Padahal ini sudah jadi ijma'an para ulama bahwa tidak boleh menyentuh tanpa ada kehalusan ya, untuk lawan jenis ya, yang mengundang syahwat. Allah. Ini memang luas sekali. Batasan-batasannya pun yang mesti jeli lah kita cari. Soalnya di tadi bukan masyarakat aja, tapi mohon maafnya justru ulama-ulama kita. Iya, benar. Makanya istri Buya Hamka sebagai